Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Dalam versi novel, bagian 10, Mary, seorang wanita pegawai kantor, yang punya jabatan tinggi, memiliki banyak bawahan, baru saja memarahi Kenshin, lantaran Kenshin itu tak sengaja menjatuhkan kotoran sampah, hingga mengenai bajunya. Alhasil di siang itu, Kenshin terkena amukan, ia dimarahi habis-habisan, menjadi bulan-bulanan, diolok-olok pakai kata kasar, oleh wanita, yang bernama si Mary. Bawahannya pun ikut-ikut pula, memarahi Kenshin. Tak hanya itu, seseorang dari tempat lain, diam-diam merekamnya, kemudian disebar di WhatsApp, di grup-grup pekerja, sampai hal itu menjadi banyak omongan, menjadi bahan perbincangan, hingga berita itu pun masuk pula di WhatsApp-nya Kaori. Kaori melihatnya, ia pun merasa kasihan akan Kenshin, pekerja cleaning service, yang baru masuk di sini. Namun ia tak bisa berbuat banyak, karena Mary yang pemarah itu, jabatannya lebih tinggi daripada dirinya. Tak lama kemudian, waktu kerja berakhir, semua karyawan kantor bersiap akan pulang. Demikian pula dengan Kaori, yang kini sudah ada di tempat parkiran. Di tengah itu, ia tak sengaja melihat Kenshin yang menyeberang jalan raya bersama Iwan cleaning service yang lama. Kaori pun melihatnya dari jauh. Kemudian ia menjalankan mobilnya. Tak terasa sore telah datang. Senja sudah nampak di ufuk timur. Siang kini menjadi malam. Kenshin yang ada di rumahnya. Ia duduk di kursi depan. Ia teringat di waktu siang yang mendapat marah dari Mary. Namun Kenshin itu tak mempermasalahkan hal itu, apalagi menjadi dendam. Ia hanya merasa biasa saja. Bahkan dianggapnya, ini pengalaman barunya, yang memang harus dijalani. Di saat yang demikian, ayahnya, yang ada di ruang tamu, beliau mendapat telepon dari salah satu koleganya. Orang itu mengabarkan, ayahnya Kenshin diundang sebagai tamu kehormatan, agar bisa menghadiri, mengisi acara, sebagai motivator, pengusaha kaya yang sukses, dan juga sekalian, untuk pembukaan proyek besar, di suatu perusahaan. Ayahnya itu pun menjawab, dengan mengiyakan, beliau akan datang, di waktu yang ditentukan. Di lain tempat, Kaori di malam ini, rumahnya sedang ada tamu. Rupanya, itu teman ayahnya, yang bersama istrinya, sedang berkunjung di sini. Kaori pun hadir pula. Ia duduk bersama mamanya. Kemudian Kaori ditanya-tanya oleh tamu tersebut tentang pekerjaannya, sampai pada status hubungan. Sudah punya pasangan belum? Kaori menjawabnya, masih sendiri. Hingga teman ayahnya itu, yang bersama istrinya bicara, berarti Mbak Kaori ini sama juga ya dengan Alex. Usianya pun tak beda. Putraku itu juga masih single. Mendengar hal itu, ayahnya Kaori langsung berkata, "Lo bukannya Alex itu anak pertama Jun? Ternyata dia belum nikah. Kalau gitu apa baiknya dijodohkan aja sama Kaori. Sepertinya akan serasi. Kerja apa Jun sekarang dia?" Ayahnya Kaori bertanya. Temannya pun menjawab, "Yaitu Henry. Alex sekarang jadi direktur di perusahaannya sendiri." Mamanya Kaori pun mendengarnya. Beliau tersenyum-senyum, seperti akan setuju saja. Namun Kaori saat itu hanya diam. Ia belum menjawabnya. Wajahnya pun berhias senyuman. Kemudian mamanya bilang, "Gimana Kaori? Apa kamu setuju ya? Kok diam saja? Kalau gitu mama anggap kamu mau nih." Kemudian mamanya pun bicara, "Terus kapan ya Mas Alexnya diajak main ke sini? Biar ketemu langsung sama Kaori." Kaori pun menyahutnya, "Ih mama, ada-ada aja mama ini. Kaori kan tak bilang itu." Mamanya pun menjawabnya, "Ya nggak apalah Kaori. Barangkali kalian berjodoh. Kan mama udah pingin punya cucu. Lagian kamu udah waktunya nikah." "Iya nggak pa?" Mamanya bicara dengan ayahnya. Dan Kaori nampak biasa. Lalu tamu yang ditanya menjawab, "Oh mengenai itu, entar aku bilangin ke Alex. Pasti dia akan setuju. Mbak Kaori aja cantiknya seperti ini." "Iya nggak mama, Pak Junedi itu," bicara ke istrinya. Istrinya pun tersenyum mengiyakan. Kemudian tak lama berselang, setelah melakukan banyak pembicaraan, temannya Pak Henry itu berpamitan. Beliau akan pulang, dan berakhirlah malam. Beberapa jam kemudian, pagi pun datang menjelang.
Kenshin kini bersiap bekerja. Seperti biasa, ia berangkat naik angkutan, dan berjalanlah angkutan umum itu ke tempat tujuan. Setelah beberapa saat, angkutan itu pun hampir mendekat ke tempat kerjanya, namun kurang beberapa belokan. Tiba-tiba rodanya menjadi bocor. Kenshin dan penumpang lainnya pun keluar. Dan karena jarak tempat kerjanya yang sudah tak jauh lagi, Kenshin memutuskan berjalan saja. Ia melewati jalur utama menuju perusahaan. Kenshin berjalan sendirian, dan karena kemarin di grup WhatsApp karyawan, ia menjadi objek omongan. Wajahnya pun jadi familiar. Banyak orang mengenalnya. Dirinya dilihat oleh pegawai yang sedang lewat dengan naik mobilnya ataupun kendaraan. Mereka ada yang bicara, "Lo itu kan cleaning service kemarin yang dimarahi Mbak Mary. Kasian juga ya pekerja itu." Sampai jalan dari sini. Di saat yang sama pula, dari arah belakang, nampak mobil Pajero putih melaju dengan pelan. Rupanya itu Kaori yang di dalam. Kaori pun melihat Kenshin yang berjalan sendiri dengan memakai topi. Bersamaan itu Kenshin melihat ke samping. Ia langsung melihat Kaori yang kaca jendela mobilnya dibuka. Kenshin pun tersenyum. Begitu pula sebaliknya, dan Kaori meneruskan jalannya. Ia mungkin tak menyangka, beberapa hari ke depan, di perusahaan tempatnya bekerja, akan kedatangan seorang yang sangat dikenal, memiliki banyak perusahaan, akan memberikan motivasi untuk para karyawan, pegawai kantor, dan staf-staf perusahaan. Tak lama berselang, setelah berjalan sebentar, Kenshin kini tiba di ruang kerjanya. Kemudian dilihatnya jadwal kemanakah hari ini bekerja. Setelah ia membacanya, ternyata mendapat giliran untuk membersihkan lantai di kantornya Kaori. Kenshin pun mempersiapkan diri. Ia akan menuju ke tempat itu. Sedangkan Iwan sendiri, dirinya baru datang. Si Iwan lain lagi, malah kini ia dapat giliran akan bekerja di kantornya Mary. Dan waktu pun berjalan. Kenshin membawa perlengkapannya. Ia masuk ke kantornya Kaori. Untuk pertama kalinya, semua pegawai di situ pun langsung melihatnya. Ini cowok yang kemarin, yang dibicarakan banyak orang. Namun mereka hanya diam saja, karena akan bekerja. Begitu pula Kaori, yang melihat Kenshin sebentar. Ia juga tak bicara. Kemudian melihat layar komputernya. Kenshin pun langsung membersihkan lantai. Ia mengelap kaca jendela di kantor itu. Sampai kemudian seseorang datang. Rupanya staf kantor HRD memanggil Kenshin. "Mas, sini ikut saya sebentar." Kaori dan pegawai di situ pun melihatnya. Cleaning service yang di sini lagi berjalan keluar, mengikuti orang bagian staf kepegawaian. Dan setelah sampai di kantor, Kenshin langsung mendapat teguran. Surat peringatan pertama atas laporan Mbak Mary. Pegawai HRD yang bernama Rianti itu bilang, "Mas, ini teguran pertama ya. Jangan sampai diulangi lagi. Kalau tidak bisa-bisa masnya ini akan dikeluarkan kerja dari sini." Karena Mbak Mary itu kemarin cerita ke bos di sini tentang masalah masnya yang menumpahkan sampah kotoran hingga mengenai pegawai kantor. Pak Benny malah langsung bilang, "Kalau diulangi langsung pecat aja. Jadi masnya harap hati-hati. Ini saya hanya menjalankan tugas." Kenshin diberi surat peringatan itu. Kemudian ia kembali bekerja ke tempatnya Kaori. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.